Bye-bye Kuyang. Bye-bye Kuyang. So pretty. Iya. Selamat datang di Bobo di Mobil, channel wisata edukasi favorit buat yang suka belajar sesuatu yang baru sambil jalan-jalan virtual. Kami, Alvin dan Lucy, pasangan suami istri beda negara yang sedang eksplor Asia dengan mobil dari Indonesia. Video ini adalah video perjalanan 4 hari dari Quyang, ibu kota provinsi Guizhou, menuju provinsi Yunnan. Kita kemarin ini gas abis sampai ke Quyang karena tol lagi gratis pas hari raya Qingming atau Chengbeng. Guizhou menarik karena pernah menjadi provinsi termiskin di China, dan dulunya sering terjadi pemberontakan dari suku minoritas. Bagaimana kondisinya saat ini? Kita akan eksplor dari ibu kotanya hingga ke ujung provinsinya di video ini. Kali ini kita nggak mampir-mampir ke tempat-tempat wisata berbayar ya. Jadi semua yang kita lihat di video ini adalah potret asli kehidupan masyarakatnya, bukan tempat wisatanya. Sebelum mulai, kami mau ucapkan terima kasih dulu kepada Om Paul Santoso Lee dari Australia yang sudah support untuk perjalanan ini. Guizhou adalah provinsi yang terkurung daratan, alias landlocked, di wilayah barat daya Republik Rakyat Tiongkok. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Quyang di tengah-tengah provinsi. Guizhou berbatasan dengan wilayah otonom Guangxi di selatan, Yunnan di barat, Sichuan di barat laut, kota madya Chongqing di utara, dan Hunan di timur. Guizhou memiliki populasi 38,5 juta jiwa, berada di peringkat ke-18 di antara provinsi-provinsi di China. Wilayah Provinsi Guizhou dulunya merupakan wilayah kerajaan Tian yang pada tahun 106 sebelum Masehi dianeksasi oleh dinasti Han. Tahun 1413, di era dinasti Ming, Guizhou secara resmi dijadikan sebagai provinsi. Setelah penggulingan Qing pada tahun 1911 dan setelah Perang Saudara Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok berlindung di Guizhou selama Long March antara tahun 1934 dan 1935. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, Mao Zedong mempromosikan relokasi industri berat ke provinsi pedalaman seperti Guizhou supaya lebih terlindung dari potensi serangan asing. Guizhou kaya akan sumber daya alam, budaya, dan lingkungan. Industri alaminya meliputi kayu, perhutanan, industri energi, dan pertambangan. Meskipun demikian, Guizhou dianggap sebagai provinsi yang relatif belum berkembang, dengan GDP per kapita terendah nomor 4 di Tiongkok pada tahun 2020. Berdasarkan data tahun 2022, GDP per kapita di Guizhou adalah 52.321 renminbi atau rupiahnya 112,5 juta. Sedangkan GDP per kapita di China di tahun tersebut adalah 12.814 US dollar atau 188,7 juta rupiah. Jadi GDP per kapita di Guizhou itu kayak cuma 60% dari GDP per kapita China. Tapi meskipun ranking 4 dari belakang, kalau di China, GDP per kapitanya Guizhou ini sebenarnya sudah lebih tinggi loh daripada GDP per kapitanya kota terbesar nomor 4 di Indonesia, yaitu Medan. Nah, saat ini Guizhou memiliki ekonomi yang pertumbuhannya termasuk tercepat di Tiongkok, karena pemerintah China mau mengembangkan Guizhou sebagai pusat data. Secara geografis, Guizhou merupakan provinsi pegunungan. Inilah yang menyebabkan kemajuan ekonominya sempat ketinggalan. Tapi secara iklim jadi adem. Suhu rata-rata tahunannya kira-kira 10 hingga 20 derajat Celcius. Dengan suhu Januari berkisar antara 1 sampai 10 derajat Celcius dan suhu Juli berkisar antara 17 hingga 28 derajat Celcius. Jadi dinginnya nggak terlalu ekstrim, panasnya juga nggak terlalu panas. Secara demografis, Guizhou adalah salah satu provinsi paling beragam di China. Kelompok minoritasnya berjumlah lebih dari 37% populasi, termasuk populasi yang cukup besar dari suku Miao, Poyi, Tong, Tujia, dan Yi yang semuanya berbicara dalam bahasa yang berbeda dari bahasa Mandarin. Dari sekitar tahun 1046 sebelum Masehi hingga munculnya negara Qin, Guizhou Barat Laut adalah bagian dari negara Shu. Selama periode negara-negara berperang atau Warring States Period, negara Tiongkok Chu menaklukkan daerah tersebut dan kendali kemudian diteruskan ke kerajaan Tian. Selama dinasti Han Tiongkok, tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, Guizhou adalah rumah bagi kumpulan suku Yelang yang sebagian besar memerintah diri mereka sendiri sebelum Han mengkonsolidasikan kendali di barat daya dan mendirikan provinsi Lingnan. Selama periode 3 kerajaan atau Sankuo, sebagian dari Guizhou diperintah oleh kerajaan Shuhan yang berbasis di Sichuan, diikuti oleh Cao Wei dan dinasti Qin. Wah, di atas bukit banyak mesin pembangkit listrik tenaga angin nih. Apakah kita bisa naik mendekat ke sana? Coba aja. Itu kayaknya ada cable car tuh di depan. Iya.
Unfortunately, cable car-nya nggak gerak guys. Jadi sepertinya tidak ada kegiatan di atas sana. Penglifatian Cinya juga nggak gerak, nggak ada angin. Wes lah, kita cari makan aja yuk. Yuk. Sini aja kali ya, kaki 5 ya. Ini juga fun. Itu ada kayak sate-sate tuh di kanan tuh. Kalau buka itu. Baru buka. At least dia buka. Kita bisa parkir kali depan sini. Jalan-jalan lihat. Enggak tertarik. Enggak tertarik. Sombong. Udah kelaparan masih sombong. Nanti aku kasih mie instan loh. Merah kuning biru di jalan apa artinya ya? Terus itu? Kok lucu banget warna-warni gini. I never learn this. Di ujian SIM nggak ada ya? Rumah-rumah di desa-desanya juga lumayan ya. Rumahnya tingkat, udah pakai bata. Kampung. Iya, lumayan lah ini. Oke, kita balik dari sini. Iya. Di depan rumah bisa nanam padi nih. Lucu juga. Nggak usah jalan jauh. Nggak usah jauh-jauh ya depan rumah. Kita akhirnya berhenti di pinggir jalan guys, di desa ini. Terus kita nyobain makanan khas sini. Ini mie roven, pakai siang cai lagi. Alvin nyobain mie dinginnya, apa namanya? Liang fen. Terus kita juga ngorder dessert yang dari Chongqing kita nggak dapat ini loh. Giliran nemu kitanya udah kekenyangan. Ini pink fen. Ternyata enak juga ya, mie dingin-dingin. Yang penting bumbunya tasty. Terus ini dia si pink fen. Akhirnya nyobain juga. Dessert ini. Jadi basically ini tuh jelly guys, jelly. Tapi dikasih topping nih, ada wijen lah, ada entah apa ini. Jadi rasanya itu ada asam, ada manis. Campur-campur. Jadinya seger terus dingin kan, dikasih es gini. Ada kacang merah. Kita lagi jelajahi Guizhou, tapi kita nggak pakai tol guys. Kita pakai jalan biasa. Menikmati suasana gunung-gunung, belok-belok, naik turun. Terus kadang-kadang ada rest area gini, kita bisa berhenti lihat pemandangan. Coba kita lihat ke bawah ya. Ada rumah-rumah penduduk ya di bawah sana. Ini rest area di jalan biasa ya, jadi bukan tol. Biar nggak bosan nyetirnya. Istirahat sebentar. Widih, gede juga ya. Kayaknya ini kita paling deket di sini bisa ngelihat ya. Iya. Ini mesin pembangkit listrik tenaga angin. Sebenarnya di Yunnan banyak banget, tapi kita tuh ngelihatnya kayak jauh di atas gunung. Nah ini di Guizhou kita benar-benar berasa deket sih. Karena kita lagi nyetir di gunung. Karena kita lewat gunung. Waduh. Wih. Ternyata industri energi alias pembangkit listrik ini merupakan salah satu industri penting yang ada di Guizhou. Sebagian besar hasil energi ini diekspor ke Guangdong dan provinsi lain. Selain pembangkit listrik, Guizhou juga punya pertambangan terutama batu bara, batu kapur, arsenik, gypsum, dan serpih minyak. Selain itu, Guizhou juga merupakan produsen tembakau terbesar ketiga di China dengan merek Guizhou Tobacco. Selain itu, bagi penyuka minuman keras Tiongkok yang namanya Moutai, itu juga dari Guizhou. Dan yang doyan sambal laukan ma, itu juga dari Guizhou. Bring the mesin ke sana ya. Caranya kayak gini.
Berhubung jalanannya berlubang-lubang parah, akhirnya kami memutuskan untuk putar balik dan cari jalan tol aja. Minumnya kita minum coconut milk guys. Ini bentuknya kayak gini. Dia warnanya tuh putih gini, putih butok gini. Tapi encer, jadi bukan kayak santan kara ya, bukan coconut cream. Widih, ada naga. Ternyata daerah sini namanya Longli. Di dalam naga. Ya kan? Long kan naga, Li itu kan dalam toh. Doi. Apakah gunung-gunungnya menyerupai naga di sini? Saking banyaknya, saking panjangnya. Ini landmark desanya guys, ada tulisan Longli itu di bukit. Dan ada kepala naganya. Suka ada yang nanyain, kenapa kita kalau ngerekam dari mobil tuh suka ada tak 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 itu. Suara apa itu? Itu adalah suara pajangan kita guys. Ini monknya, dia kalau dapat sinar matahari dia manggut-manggut sampai tek 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 tek. Kita udah berusaha nutupin solar panelnya dia pakai tisu dilipat-lipat, tapi sometimes mungkin UV-nya strong, jadi dia masih tok 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 tok. Masih kerja dia, rajin. Kita akhirnya masuk tol guys. Ngomong-ngomong soal tol, dari data 2021, di Quizhou aja, jalan tol itu ada lebih dari 8.000 km. Jalur rel kereta kecepatan tinggi ada 1.586 km. Dan bandara untuk penduduk sipil, bukan bandara militer ya, ada 16. Ini in the middle of nowhere, kenapa ada bangunan yang kayak European style gini di kiri? Terus tahu nih, mungkin maafin tak ada orang di gunung-gunung. Bagus banget itu sih. Di depannya Chinese style. Wih, ada pensel house, French style kan? Ya. Kayak di Berjaya ya. Berjaya Hills, Malaysia. Wah, lihat kiri kanan guys, gunung-gunung semua, Quizhou. Kita mampir rest area guys. Ini Koko Alvin mau tidur siang sebentar. Di sini ada Tianfu. Tianfu itu adalah salah satu brand untuk Chinese tea yang quite bisa dipercaya ya. Jadi harganya tuh udah standar gitu, udah nggak usah nawar-nawar lagi, dan dia punya kualitas. Sejauh yang aku pernah beli semuanya oke sih. Jadi kualitasnya juga oke, standar. Hari ini hoki banget sih, kita ke rest area lagi, masih di Quizhou. Terus ada kamar mandi, ada air panasnya gratis. Semua fasilitasnya lengkap. Di depan kamar mandinya itu ada buat ngisi-ngisi air termos. Terus ada alat-alat olahraganya, semuanya free. Quizhou ya Quizhou, gunung terus, terowongan terus. Ini masih 3,5 km lagi masuk lagi terowongan ini. Panjang aja. Terus kapan uploadan aku selesai? Kita mampir rest area lagi guys. Kali ini untuk makan. Alvin pesan zhongzi, bacang ya? Iya. Bacang sama bubur. Ini buburnya enak banget ternyata, bubur ketan hitam. Hei mijau. Iya. Kalau aku seperti biasa, aku udah terlalu suka sama jagung ketan di sini. Sama bebek panggang. Orang-orang bilang Quizhou itu provinsi salah satu yang termiskin. Tapi kita paling enjoy ya di rest areanya ya. Menurutku kita lewat sama provinsi. Iya. This paling cocok buat traveling. Iya, selalu ada mandi air panas, gratis lagi. Iya. Terus ada mesin cuci, di mana-mana ada mesin cuci. Mesin keringin, gratis lagi. Dan makanannya juga lumayan kok, enak, variatif. Wah, ini fasilitasnya. Sayang, explain. Ini buat rest. Tempat tidur, gratis pakai.
Gratis, semua gratis. Oh, gratis. Hot water, Hot water, oke, biasa. hot shower, Oke, good. cuci dan keringin baju. Oke, nice. Bisa pakai dapur. Dapur, ada kompornya. Ya, mereka pakai Oke. mereka. Tapi bahannya harus bawa sendiri. Iyalah. Security. Oke. Ada isi air. Oh, itu isi air. Aku kira setrikaan. Oh iya, Chester ya. Mianfai semua. Semua gratis. Ya, please go to third floor. Oh, silakan pergi ke lantai 3. Oke. Jia. Nice. Lovely. Enak banget ya. Guizhou. Iya. Ini kelihatan nggak besar lah ini. Iya. Rest area kecil loh. Tapi fasilitinya dikasih banyak macam dan gratis dan gak ditutup-tutupi ya. Iya. Kalau Chongqing ada kamar mandi tapi dikunci, pret lah itu. bikin itu. Exactly. Terus ini juga terawat ya? Dan dia taruh di tempat very easy to see. Iya, bukan sengaja diumpet-umpetin ya. Iya, nggak Nice, kayak aku nice. dulu harus cari Cari-cari. ke sini, cari Iya. ke sana pertama. Iya. Gue jauh bagus. Iya. Kita lanjut lagi perjalanan. 1 jam lagi kita nyampe ke si jembatan yang tinggi itu ya. Iya. Nice. Ini namanya kenek gak sopan ya. Pak suaminya lagi nyetir susah-susah. Keneknya nonton. Oh iya, lanjut dikit yang demografis tadi. Jadi kan lebih dari 37% populasinya Guizhou itu suku-suku minoritas. Dan 55,5% dari wilayah provinsi Guizhou itu ditetapkan sebagai daerah otonom untuk etnis minoritas, guys. Keren banget ya gunung-gunung di Guizhou ya. Kue lapis semua loh. Gunung-gunung tua loh. Iya. Untung aja dibikinin tunnel. Aduh, kalau enggak kita putar-putar gunung loh. Gelapnya. Ini terowongan. Aduh. Kita udah masuk Sky Eye Wave Area. Gitu ya. Nah, telik ayam lagi masuk. Asik. 天空之桥观光服务区。 Asik. Tempat kita bermalam. Iya. Asik. Masih sore nih, masih belum jam 6. Paling jam 6 kita sampai. Jam 6 masih terang, kita siap-siap masak nasi, makan malam, edit video, upload video. Luar biasa, jalan tol juga pemandangannya cantik sekali. Iya. Semua cantik. Gunung-gunungnya tuh, Guizhou. Aduh, ketutup pohon. Baru mau kasih lihat. Gunung-gunung segitiga sama kaki di sini modelnya. Padang sendiri. Iya, sama batu-batu lapis. Batu-batu tua. Datang sendiri, enjoy sendiri, nyetir sendiri gitu ya. Iya. Ngerasain rest area di sini. Harus duduk di depan. Duduk di depan. 1.2 km. Iya. Wih, ada rumah-rumah di atas loh. Jalan-jalan ya, nanti ada cabang. Di sini juga enak sih, terowongan. Yang ini enak terang, yang tadi gelap sekali, nggak ada lampu. Masuknya di jalanan dia ada refleksi itu di sana. Ah, Easier for me. aha. 好了，pelan-pelan. Yeay, rest area. Oke.
tinggi di sana depan. Oh itu jembatannya ya, bridge. Sebentar lagi kita bisa melihat bridge, jembatan yang tinggi sekali, di atas 300 meter tingginya, nomor 3 di dunia. Semua bridge. Iya, all over the world. Dia number 3. Oh. Kita sampai ke Sky Bridge, guys. Tapi ini visitor centernya ya. Yuk kita cari di mana kita bisa ngelihat si bridge-nya itu. Di sini ada disediain fasilitas juga buat anak-anak main, perosotan-perosotan. Ada pasir putihnya. Ini anak-anak menggali-gali, main-main pasir putih. Waduh, aktif sekali ini anak perempuan satu menggali-gali. Bagus, maksudnya pas ada tempat mandi di sini. Oh gitu ya. Ya. Udah kotor begini harus bisa mandi ya. Ya. Mingpai. Nah itu banyak RV tuh di depan. Yuk, mereka menggenap bulan-bulan di sini. Berapa RV dengan tenda-tendanya di depan sana. Tuh gunungnya tuh khas di sini, segitiga sama kaki tuh. Ini juga nih. Nah, coba kita kecilin. Nah, kan. Ini visitor centernya. Ini jalannya guys, ini ada trail entrance. Yuk. Kita naik-naik hutan. Naik-naik bukit. Kita seling di video, seling naik bukit. Orang pikir apa? Capek enggak ya? Bisa ikut enggak ya? Bisa dong, kenapa tidak? Oh, ini ada jalan pintas. Wah, Koko Alvin pakai jalan bener, aku pakai jalan pintas. Bukan jalan tikus. Aku jalan tikus. Itu tadi kita dari bawah sana. Lumayan tangga-tangganya. Ini masih masih lanjut ke atas puncak bukit. Dikit lagi guys. Phew, sampai kita di puncaknya guys. Koko Alvin langsung cari spot enak buat duduk manis. Kita belajar dulu. Nah, ini adalah Yunfeng Viewing Platform. Jadi viewing platform ini kita sekarang berdiri ini di ketinggian 1011 meter di atas permukaan laut. Di sini kita bisa menikmati panoramic view dari Pingtang Bridge. Jadi nama jembatannya itu adalah Pingtang. Nah, ini agak kehalangan pohon-pohon. Nanti aku coba cari tempat yang kita bisa menyibak dedaunan supaya teman-teman bisa melihat lebih jelas jembatannya. Ini adalah jembatan ketiga tertinggi di dunia dengan tinggi 332 meter. Kolomnya itu tingginya 332 meter. Luar biasa ya. Di bawahnya ada sungai, sungainya airnya hijau. Terlihat cukup bersih, aku coba zoom ya.
Nah, ini jembatannya, dan karena tingginya itu sometimes kabut datang, dia kayak di atas awan-awan gitu. Kayak terbang di atas awan-awan si jembatannya. Bayangin aja 300 meter tingginya. Tadi kita di nomor which one? 7. 7 ya. Dari sini ya kita. Tadi kita muter-muterin naik gunung, naik ke atas sini, viewing to the bridge. Ini bridge-nya. Terus, salah, ini bridge-nya. Terus, ini 6 itu adalah hotel. Hotelnya yang ini, Sky Bridge, Jiayu Hotel. Terus, di atas itu, di atas gunung itu ada something. Teng teng. 那是什么？那是什么东西？天文观文台、观景台。 Number 1 ya. Astronomical Observatory. Oh, teropong bintang. Terus ada apa lagi yang menarik? Viewing platform di sini. Viewing platform. Ada lagi di situ di belakang hotel ya. Iya. Tapi belongs to hotel atau boleh buat public? Harusnya buat public sih. Buat Udah public tulis di ya, sini. viewing platform ya. Shall we? Yuk. Hiks. Kita ternyata tidak usah repot-repot naik bukit tadi. Bisa lihat dari sini. Ada viewing platform. What a waste. Ada supermarket juga. Ada supermarketnya ya. Oh iya. Ada supermarket juga, kita bisa beli ice cream. Capek-capek naik bukit, ternyata di sini bisa lihat langsung, nggak pakai susah. Baiklah. Kerajinan tadi kita ya. Ternyata di sini malah view-nya lebih mantap. Wah, luar biasa. Cantik sekali. Cuma tanaman-tanaman belum mulai ditanam ya. Itu masih pada di cover-cover sama plastik. Wow, lihat itu si truk gandeng. Terlihat begitu kecil di atas jembatan. Ini baru jembatan yang ketiga tertinggi di dunia. Jembatan kedua tertinggi di dunia juga di Provinsi Guizhou, China. Jembatan pertama tertinggi di dunia juga di Provinsi Guizhou, China. Dan kita akan lewatin nanti ya. Wah, lihat gunung-gunungnya guys. Cantik sekali ini. Hoki kita bisa ngelihat ini tanpa kabut-kabut nih. Wah, ternyata di dalam sini banyak restroom ya tersedia. Ada baby care juga, ruangan untuk ibu dan anak. Terus di atas ada driver's home. Jadi biasa di China itu kalau rest area, driver's home itu kayak ada sofa ataupun tempat tidur itu bisa dipakai gratis ya, for free. Nah itu toilet ada lagi depan, ada dispenser air panas juga. That's why banyak camper van, RV pada stop di sini. Nggak tahu mereka udah parkir berapa lama. Itu ada yang memanfaatkan free wifi ya, pakai bangku camping beserta laptop. Ini. Di sini memang ada wifi-nya free. Alvin lagi nanyain di mana bisa mandi. Ditunjukin tuh sama orang yang udah lebih pengalaman di sini. Padahal kita baru aja mandi tadi di rest area. Banyak, shower room-nya ada beberapa kok. Yang cewek ada 4 deh. 5 ya? Ya mungkin 5. Aku nggak perhatiin. Udah jadi kayak camping site ini. Banyak mobil-mobil buka-buka tenda. Terus ada RV, ada camper van, macem-macem. Kampung RV. All kind of style. Kita akhirnya bermalam di rest area ini. Tadi uncle yang kasih tahu ada mandi air panas, dia udah 3 hari ya di sini. Iya. Dia satu school teacher. Oh ya? Tapi kelihatan very high level 1. Oke. Nah ini rest areanya. Kita udah pasang kawat nyamuk by the way karena banyak nyamuk di luar. Ini hutan-hutan, gunung-gunung banget. Habis makan, beresin kompor. Beres makan. Habis masak, beresin kompor. Terus kita makan dulu. Panas.
Hari ini kita makan bikinan mamanya Alvin nih. Paling jago bikin acar. Acar apa nih sayang? Asparagus. Asparagus ya dibikin acar ya? Iya. Luar biasa. Sama cabai. Sama cabai ya? Mm-mm. Wah, dua-duanya seger dah. Ini view jembatannya di malam hari, guys. Nggak gitu kelihatan ya. Lampunya memang hanya di tiang-tiangnya aja nih. Sama bentangan jalannya. Di kabel-kabelnya nggak dipasangin lampu-lampu. Selamat pagi. Kita masih di apa namanya? Pingtang Bridge area. Ini Sky Bridge di sini ya dipanggilnya. Wah, udaranya sejuk, seger, dingin. Sekitar 9-10 derajat Celcius pagi-pagi. Aku habis dari restroom, habis bersih-bersih. Wah, ini Koko Alvin sudah mulai sarapan. Haucuma. Ada enak. Oh. Tengah half punya kamu. Asik. Bubur ya? Mm-mm. Yummy. Kita lanjut lagi perjalanan pagi ini, guys. Kalau semalam kita lihat Pingtang Bridge dari rest area, sekarang kita mau lewatin di atasnya. Nah, ini part of tol nih. Jadi kita masuk tol. Wow, sekarang kita mau melewati Pingtang Bridge. Jembatan ini memiliki panjang 2135 meter atau 2 km lebih dan bentangan terpanjangnya 550 meter. Jembatan yang nomor 3 paling tinggi di dunia. Nomor 1, nomor 2-nya sama-sama di provinsi yang sama, guys. Cuma agak jauh dari sini. Jadi ini yang pertama kita temui ya, si nomor 3 di dunia. Namanya Pingtang Bridge. Ini berasa banget megahnya, tingginya. Jembatan ini baru dibuka untuk umum tanggal 30 Desember 2019. Jadi umurnya baru 3 tahunan. Dan biaya yang dihabiskan untuk membangun jembatan ini 1,5 miliar renminbi atau sekitar 3,5 triliun rupiah. Luar biasa ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 sama-sama di Guizhou. Iya. Di satu provinsi, di satu negara. Mereka ada kondisi, ada requirement. Iya, karena gunungnya tinggi-tinggi banget sih. Mm-mm. Sekali solar panel di bukit itu, besar-besar lagi solar panelnya. Ini si uncle, ya ampun, udah pelan-pelan serasa yang punya jalan. Aduh, menikmati kanan, hidup. kanan. Iya, mereng sana mereng sini nyetirnya. Udah nggak usah mikir di belakang ada mobil datang nggak. Serasa dunia miliknya. Kita mampir di rumah makan pinggir jalan. Seadanya aja. Ketemunya di desa soalnya. Cuma wanginya sih enak banget ya. Tadi dia masaknya juga api besar sampai suaranya wuh. Mana kambing ya? Iya, Mbak. Besi banget kambing di sini. Oh. Sangat besi ya. Iya. Gunung. Ih, ada baby. Ada babynya. Ada babynya. Kecil. Mbak. Bye-bye. Masih ada satu baby di belakang. Ketinggalan dia. Iya. Ampun. Kakinya pelan.
masih bingung pada mamanya. Aduh. 多个违法拍照，请按加速提示。 Jangan hit aku. Udah lah. Wow, ini satu gunung penuh sama solar panel. Gile. Lapis kayak apa udah. Weh. Kita akhirnya masuk tol lagi. Karena bedanya jauh. Kalau nggak masuk tol itu 8 jaman, kalau masuk tol 3 jaman. Jadi kita masuk tol lagi deh. Nah ini udah mulai cabang-cabang ya. Pencar ini jalanannya. Ada yang ke kiri itu udah ke Guangxi. Kita ke kanan ke arah Yunnan ya. Mau beli air umur panjang nggak? Nah dong, tadi Itu udah paise. Paise masih jauh dari Pama. Pama. Enak itu airnya. Next trip ya. Ya mereka coba minum. Ih, atem ya. Ih, betul ya. Aduh, orang ini tadi bilang ke toilet. Bukan ke toilet ya. Olahraga di sana. Ampun. Nah, kita di rest area ini sepi banget nih. Bagus loh buat penginap di sini. Toilet bersih, ada air hangat, ada tempat mandi. Enak sekali. Dan nggak banyak orang ganggu juga sih. Sekarang kayaknya cuma 2 mobil. Nah, itu truk sama kami di sini aja. Ah, dia. Akhirnya ketemu dia. Nanti hidung dia lali berapa round ya. Udah. Tadi kita sempat bahas mengenai minoritas ya, suku-suku ya. Ada lebih dari 37% populasi merupakan suku-suku minoritas, artinya bukan suku Han. Lalu bagaimana dengan kepercayaan mereka? Agama-agama dominan di Guizhou adalah agama rakyat Tiongkok, tradisi Tao, dan Buddhisme Tiongkok. Menurut survei yang dilakukan pada tahun 2007 dan 2009, 31,18% dari populasi percaya dan terlibat dalam pemujaan leluhur. Sementara 0,99% dari populasi mengidentifikasi sebagai Kristen. Laporan tersebut nggak memberikan angka untuk jenis agama lain. Jadi 67,83%-nya dari populasi mungkin tidak beragama atau terlibat dalam pemujaan dewa alam, Buddha, Konfusianisme, Taoisme, sekte agama rakyat, dan minoritas kecil Muslim. Dan ada juga populasi etnis minoritas yang signifikan, yaitu Miao dan Puyi, yang secara tradisional mengikuti agama asli mereka. Ini di pinggir tol, rumah-rumahnya, desa-desa gini menurut aku sih bagus-bagus loh. Udah bagus. Iya, padahal katanya nomor 4 paling miskin kan provinsi ini. Tapi menurut aku sih, ini rumah-rumah di desa segini, ini bagus sekali pada tingkat-tingkat gini. Setengah 7 malam, kita sudah sampai di Anlung Service Area. Ini adalah tempat bermalam kita hari ini. Kita bermalam di tol lagi. Semoga di sini ada tempat mandi ya. Semoga. Nah, So big. Harusnya iya, ada. besar sekali sih ini. Dan masih kosong. Di Guizhou ini nggak terlalu banyak ya mobil-mobil pengguna jalan tolnya. Rada sepi-sepi. Sepanjang jalan juga kita sering sendirian aja nyetir panjang. Sini aja ya. Iya boleh. Sebelahnya tempat polisi ya. Ya, 按中国驾照。
Nah ini keseharian kita, begitu kita parkir biasanya memang ada aja yang kepoin soal plat nomor lah, soal mobil lah. Dan ini mereka nggak nyadar kalau aku ada di dalam mobil karena mereka pikir ada Alvin aja, Alvin udah pergi keluar dari mobil. Sekarang mereka lagi ngintipin kita punya plat nomor sementara China, ada di dalam, di mobil, di atas dashboard. Pembangkit listrik mungkin ini. Mungkin. Wah, yang ini lucu. Terowongannya kayak banyak bintang-bintang di atas. Kenapa ya dia pasang reflektor begini tersebar-sebar? Iya. Kita di rest area guys, ini orang-orang tua semua rata-rata pensiunan-pensiunan. Mereka pada bawa termos, pada bawa masakannya masing-masing. Jadi mereka ini grup tour ya. Busnya berhenti di rest area. Udah deh pada gelaran perbekalan masing-masing. Wah, kayak ada bintang-bintang lagi. Suka aku. Lucu terowongannya. Pakai reflektor keliling. Bagus ya. Nggak ngantuk juga. Iya. Kelar terowongan langsung jembatan. Ini sebenarnya kontur daerahnya benar-benar challenging ya untuk bikin jalur transportasi. Susah. Gunung semua. Kalau mau pakai cara lama, aduh belok pasti mabok dan nggak nyampe-nyampe. Kelihatan ini bridge juga very tinggi loh. Iya ya. Oh iya, bawahnya dalam banget. Setelah jembatan, Terowongan. tunnel lagi. Ya. Tapi enak sih, kita nyetirnya nggak ekstrim. Kenapa Fengdu 1 km? Fengdu, Ghost City, Iya. itu mah di Chongqing dong. Iya. Di sini ada Fengdu mah. Hansunya sama. Sama, semua sama. Strange. Wah, gile betul. Ini kita jembatan lagi loh. Langsung ya. Iya. Tunnel jembatan. Gila, ini semua duit loh. Iya. No wonder sebelum jalur ini jadi, Guizhou itu the poorest sih. Bagaimana nih? Nggak ada jalannya. Iya, paling miskin. Sekarang masih kan? Sekarang nomor 4 dari bawah. Oh, Tapi berarti udah naik dong. udah naik sedikit. Iya. Tapi orang sini senang dan kind-hearted sih. Iya, baik kok, baik-baik, ramah-ramah yang di rest area. Senyum, baik. Kayaknya cukup senang sih mereka hidupnya. Iya. Gila ya, gunung terus ya. Dan gunungnya batu lagi nih. Bukan gunung tanah nih, gunung batu. Hitam putih kayak painting pakai Maupi. Oh iya. Cars. Ya. Tunnel lagi, terobos gunung.
keluar sebentar, masuk lagi, keluar sebentar, masuk lagi. Kayaknya masih panas di depan loh. Iya, kita lewatin gunung-gunung sih. Coba hitung ada berapa. Nggak selesai-selesai nanti kerjaan aku hari ini ngitung doang. Tadi udah lewat 45 loh. Banyak. Maksud itu yang kecil tapi continuously. Iya. Nah, ini lewat. Ada lagi di depan. Wah, kelihatan masih banyak. Terus ini ke depan ini masih tunnel terus, ini depan kita masih gunung-gunung terus. Masih ada nggak? Masih. Tuh, di depan udah kelihatan lagi another tunnel. Aku masih pikir udah selesai. Yuwis, lihat depan kita konturnya gunung semua. Kamu mau muter-muter? No. Untung dia pendek, nggak panjang, kalau nggak ngantuk banget loh. Iya. Bagus lah ini. Ini lebih panjang, 1.6 km. Iya, 1,7 kilo. Tapi kelihatan di sini nggak ngantuk sih. Dia cuma satu alat di atas ada lampu. Ya, Kalau dua alat di atas boring ya. bukan boring, kayak mirip semua, nggak change. Oh, oke. Ini lebih bagus. Peaceful loh di dalam. Dan cukup lega, jadi nggak berasa claustrophobic. Lantainya juga bagus, Lantai, aspalnya. aspalnya juga bagus, nggak ada bunyinya. Iya. Itu bukan lantai ya. Bukan. Aduh, masih ada. Aku belum ngantuk, kamu udah ngantuk. Kemana nih? Kan Chun Kun. Chun Kun lah. Masih Chun Tian mah? Masih Iya, iya, dong, iya. April kan. Ya, February, March, April, Spring. Ya, my sense. Last one, semoga. Oh, udah deh. Wih, gunungnya luar biasa. Oh, di atas bisa jalan lah. Buat jalan kaki itu sih. Iya, Buat penduduk kali, petani atau apa. buat lokal sih. Weh, abis tunnel bridge. Habis tunnel bridge. Abis bridge tunnel lagi. Gila ini effortnya buat bikin kayak gini. Ada jalan, udah bagus. Iya. Wah, ini gunung very special. Very unique. Kalau mau lihat gunung, tanahku hijau bagus sih. Kayaknya tiap provinsi banyak gunungnya deh. Tapi ini lebih beda, lebih special. Kita keluar dari tol guys. Tolnya lumayan mahal tadi, habis 600.000 lebih. Tol seharian ya kemarin kita ya. Sekarang kita ke Wanfeng Hu. Sini Hu? spot. Hu. Danau? Iya. Oke. Banyak sekali pisang, ada pisang merah. Kok bisa sebareng gitu ngomongnya? Boleh nggak? Ada mangga gede-gede. Ini tempat apa nih? Sini spot.
Wah, beda ya begitu jalan biasa langsung belok-belok. Beda sekali sama tol tadi. Waduh, jalanannya. Waduh. Kayak naik ke apa? Gunung apa itu? Dieng. Ada taksi sampai sini. Banyak pohon pisang di sini ya. Mungkin tadi jual sempat dari sini ya. Iya. Nggak ada berapa orang tinggal di sini, dan dia bikin jalannya semua hal. 前方几公分，请慢一点。 Masih banyak suara binatang-binatang ya. Suara hutan banget. Ambil apa nih? Acar. Iya, Acarnya enak banget bikinan Mama Alvin. masih banyak nih. Iya. Nih yang paling enak, yang paling aku suka, Yang mana? cabai bulat. Cabai bulat ya. Aku juga suka banget. Oh wow. Natural ini kayaknya. Nantianmen Sui Dao. Tuh. Natural loh. Iya ya, bagus banget. Wih. Wow. Lihat gunung juga enjoy ya. Wow. Wadah, kelihatan danaunya. Bagus enggak? Bagus dong. Nanti aku kasih kuliah ya. Iya. Wah, ini kalau nggak dibikin zigzag-zigzag gini sih, curamnya kayak apa ya? Mobil pasti nggak bisa naik. Iya, makanya dibikin SSS gini. Wah, ini kayaknya ada orang mau bangun rumah nih di sini. Iya. Tapi belum jadi. Mau. Baru mau. Di sini juga Malatain nih. Iya. Bikin villa-villa ya. Harus bikin di sini mah villa. Pakai helikopter datang mah. Aduh.
Ini perjalanan pakai mobil lumayan berat guys, enaknya belok-belok banget. Especially si Alvin nyetir. Betul. Aku nggak bilang begitu. Maksud itu Why you so sensitive? ada maksudnya tuh enggak? No. No. I didn't say anything like that. Have you think of that? No. Aku cuma bersyukur aja Bersyukur. mama kamu bekelin acar banyak. Jadi bisa pressure some enek. Oh. Jauh-jauh ya orang dari Shantung, dari Shanghai mainnya ke sini. Tadi Beijing. Gila, ini jalanannya tuh benar-benar es gitu bentuknya guys. Berapa es? Aduh, berkali-kali ini bentuknya es terus. Ini thanks to acar, ini benar-benar berat. Masih 1.5 km, jayo. Aduh, oke. Kamu pasti bisa. 您将在刚前300米后到达目 Oh, orang-orang pada parkir di atas aja tuh. Foto-foto dari atas, mereka nggak masuk sampai sini. Mungkin nggak perlu. Ah, Nggak iya. ada air. Iya, lagi udah kelihatan dari atas ini tuh. Nah, ini danaunya kelihatan. Banyak pohon pisang. 万丰湖景区附近，本次导航结束。 Kita udah sampai parkirannya, parkiran danau. Parkirannya gratis ini. Ada tempat ngecharge juga mobil listrik. Luar biasa, sampai ujung dalam begini ya. Bisa ngecharge mobil listrik sambil orangnya jalan-jalan, lihat-lihat danau. Yuk kita lihat. Yuk. Kita mampir guys, karena ada danau cantik nih. Dan di daerah sini banyak pohon pisang. Wih, itu daun pisangnya masih ada yang cakep tuh. Bisa bikin nasi bakar, bisa bikin pepes. Kita nyobain buah namanya apa? Pipa. Pipa. Ini rasanya manis-manis, dikupas aja kulitnya, jadi nggak usah dicuci. Ini gampang buat di jalan. Katanya ini kalau ada rasanya pipa. Oh ya? Kalau terlalu manis itu udah hilang rasanya. Oh, oke. Ini pandu orang lokal, pandu orang lokal, pandu mereka. Ini. Iya, bantu orang lokal. Iya. Iya. Karena kita pakai di sini udah gratis. Oh, I see. Mereka buat jual dongsi aja. 叔叔拿是什么？那是烟袋啊，apa？烟袋。 Smoke. 哦，有哪里不一样？cigarette 和抽烟有什么不一样？不一样啊，不一样。这个低沟了，这个的凉快的， Udah lewat air. Oh. Dia lebih bersih sedikit. Oh. Dan dia pakai ini aja. Itu apa? Itu Tobacco. Tobacco. Kok warnanya nggak hitam ya? Nggak harus hitam sih. Tobacco Oh. harusnya kayak gitu. Oh. Wah, 很多ya asapnya. 可以。不用抽那么大口，慢慢来。好。Tapi nggak bau ya asapnya ini. 好，好，谢谢你们。谢谢。好嘞，好嘞。 Pipa. Ya, ini buahnya pipa. Terus kulitnya dikupas aja kayak gini. Gini. Gampang sih, bisa kupas pakai tangan.
Kayak apa ya ini kulit? Kayak peach. Kayak peach. Heeh. Tapi peach nggak bisa kupas kulit kayak gini kan? Iya, harus pakai pisau. Mm-mm. Ini kulitnya nurut, mau dibuka gini. Terus banyak airnya. Aku sekarang di mulut aku masih ada rasa itu loh. Masih ada ya? Wanginya ada tapi halus banget, nggak ada spesial wangi. This is different from other fruits. Ada bijinya tengah-tengah. Cuma cukup mahal ya? Ya, bikin aku juga mau nih. Saliva udah. Enak. Katanya dia tanam sendiri ya? Di sini mah beli di luar dulu mah. Oh, bijinya ada beberapa. Mau tanam nggak di Indo? Bisa mah. Suhunya beda. Ada bijinya nih. Jangan dong. Nggak usah. Nggak usah. Suhunya beda, mungkin udah beda. Nggak usah coba kita. Nggak usah cari susah ya. Orang jual buah-buah pasti coba segala macam. Iya. Enak. Bijinya kembar. Wanfenghu, cantiknya. Oh, masih bisa jalan ke sana loh. Mau. Berenang mah. Aduh, lihat itu zigzagnya jalanan. 4-5 layers. Ya. Gile. Siap-siap acar ya kalau mau lewat sini. Aja works mah. Acar works lah, jadi seger, asam-asam pedes gitu. Biar kompres dah makanan di dalam kan. Iya. Ampun ini. Bagaimana leh? Pemandangan bagus, makanan bagus, harus datang tempat aneh-aneh kayak gini susah. Tapi dapat buah yang bagus juga sih itu pipa. Bagus, itu udah very good quality. Iya. Aku pernah makan dulu. Oh, banyak air. Kurang manis. Oh, terlalu manis. Kayak fake. Iya. Ini ada sedikit manis, ada wangi. Bagus. Aduh, beloknya. Aduh. Ayo, lu sih. Aduh, ampun. Masih bikin rumah bagus di sini. Iya. Udah di dalam gunung-gunung masih bikin. Katanya kan populasi orang miskin di China paling banyak di provinsi ini kan, dan bukan di kota kan, katanya di desa-desa. Ini di desanya juga nggak kelihatan miskin ah. Bagus-bagus kok rumahnya. Mungkin mereka judge beda judgement. Harus di kota adalah harus income berapa. Tapi kalau hitung makanan, quality makanan di sini bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dari luar loh. Iya, bagus kok. Iya. Cantik sekali. Iya. Ya, challenge-nya di jalanan. Tararara. Nah, di parkiran ini ada yang jualan kacang. Tuh, yang di sana jualan kacang. Kacangnya tuh enak banget, wangi banget. Dia udah panggang. Looks-nya sih biasa ya, tapi ini wangi banget. Wow. Gunung batu bisa ditumbuhin tanaman ya. Iya, luar Pohon biasa. hijau-hijau, luar biasa sih ini, batu loh. Karst. Kalau jalanannya kayak gini, flat gini, sebenarnya nggak harus tol sih. Cuma kalau tadi yang lewat gunung itu berat, itu berat. Istirahat dulu guys. Pusing jalanannya, belok-belok. Untung hari ini cuaca cerah banget. Jadi indahnya bunga-bunga, semuanya
terlihat dengan maksimal. Ada apa ya di sana? Yuk kita intip-intip yuk. Wah, di bawah sana, dekat danau tuh, di pinggir danau ada kayak castle gitu, kelihatan nggak guys? Coba aku zoom ya. Wow, ini bangunan Eropa banget nih, kayak gaya-gaya Prancis gini. Tiba-tiba di antah berantah di dalam Guizhou di China, kita ketemu sama bangunan ala-ala Eropa. Pinas enak nggak? Pinasnya enak. Ya, di sini pinas enak. Kita cari pinas yuk. Oh iya, buat tumis-tumis ya nanti di rumah ya. Iya. Karena aku rasa pinas di sini kualitas Bagus. sangat bagus. Pinas oil halusnya juga sangat bagus. Make Nanti sense. kita cek dulu ada nggak? Oke. Mencari minyak kacang. Di Indo ada nggak? Kayaknya aku Nggak belum pernah lihat. lihat. Kalau canola oil banyak. Paling banyak minyak sawit. Olive oil ada import. Kurang wangi sih kayaknya. Beda. Wangi. Oh. Kita sampai nih ke tempat pemerasan minyak kacang. Semoga ada stok dia ya. Iya. 这个有没有掺其他东西？绝对不掺，你放心啊，我会哄你的。你闻一下，可以吗？可以啊。我不掺半分钱的假，不是哄你的。都是好的，拿进去炒菜的。 Tadi nyobain minyak kacang wangi banget. 那个是花地。啊，跟这个是不一样的。 Sekarang mau nyobain wanginya minyak yang 这个用 bunga 来炒 kuning. 什么比较好？炒菜呀、炒菜我们这边就是这，炒就是用这个炒蔬菜用这个炒的多。哎，是的。那这个呢，用来炒什么？炒什么都是。那个就是从外地过来的就喜欢吃嘛，我们这边的就很少吃，就是喜欢吃本地的就喜欢这个油菜花的。哎，是的。 Orang sini sukanya minyak bunga 这种 kuning. 的。 花生油啊。 Tapi kalau di Guangxi pada sukanya kan tumis pakai minyak 这个 kacang. 多少钱？这个是42，这个便宜点。这个便宜。 Yang rapeseed oil di sini lebih laku guys katanya. Ini lebih murah cuma 12 renminbi setengah kilonya. Tapi karena aku dan Alvin sama-sama lebih suka minyak kacang, kita belinya minyak kacang ini setengah kilonya 15 renminbi. Jadi kita beli yang kemasan paling kecil ya, 5 cin, 2,5 kilo. 2,5 kilo berarti 75 renminbi. Waduh, mau 200.000 ini minyak doang. Pilihannya cuma ujin sama shijin ya. 2,5 kilo atau 5 kilo. Oke. 这个跟我家乡的还是有点不一样的。怎么不一样？我家乡的那个好像浓一点，要浓一点啊。可能是那个花生不一样。我不知道是怎么回事。我家乡应该浓一点。这个一浓啊。我们这边炸的就是这样嘛。这个不要了吗？ Alvin penasaran prosesnya, nanya dia. Sini kan produksi sendiri, ada mesinnya. 炸了那个油就滤到这里来，滤了到这里，然后再过滤一下。这个是过滤的。这个是那个菜渣了。菜籽渣。 Masih muat nggak? Kita belanja terus begini. Ini minyak manako taruh di Pojok, oke. aman deh. Oke. Kita punya beras udah habis sih untungnya. Iya. Di sini aja. Dia di bawah kali. Iya. Heeh. Untung pakai GPS kita tahu ada lampu merah. Gila, lampu merahnya di mana ini, hidden gini. Noh, di tengah jalan. Aduh, lampu merahnya imut-imut.
Wow. Ini daerah mana namanya sayang? Wan Feng Lin. Wan Feng Lin. 10,000 gunung hutan. Wow. Ini namanya hutan gunung-gunung ya? Iya. Aku zoom luar biasa. Gunung-gunungnya lebih rapat-rapat daripada di Guilin ya. Kita sudah sampai ke tujuan kita, tapi seperti kita nyatakan di awal video, kita nggak akan masuk ke tempat wisata. Ini sebenarnya tempat wisata. Jadi rencananya besok kita akan explore desa-desa sekitar sini pakai sepeda aja. Sebelum tidur kita jalan-jalan dulu guys. Karena seharian hari ini kan di mobil terus. Dari kemarin malah 2 harian di mobil aja. Jadi ada kesempatan, ada gunung-gunung, kita bisa jalan kaki. Panjang sayur-sayuran ya. Ini apa? Jagung? Jagung. Ini apa? Pipa. Enak ya? Desa-desa, orang pada nanam sayuran, buah-buahan. Ada cleaning-cleaning. Di pintu itu? Iya. Ya, tadi kita beli mahal-mahal, di sini pohonnya ada. Buka mulut udah tabat. Iya. Wah. Udah keburu beli tadi. Pipa 1 cinnya, setengah kilonya 8 renminbi, 20.000. Kemana nih? Ya udahlah, udah terlanjur. Demikian road trip kita dari pusat provinsi Guizhou yaitu Guiyang hingga ke Wan Feng Lin. Ini adanya di bagian barat dayanya Guizhou, udah deket banget sama Yunnan. Kami sendiri menikmati sekali perjalanan ini dan mendapatkan banyak experience baru. Semoga teman-teman semua yang nonton juga bisa ikut menikmati dan melihat hal-hal baru. Besok pagi sebelum melanjutkan perjalanan ke Yunnan, kita akan explore dulu daerah ini dengan menggunakan sepeda. So, stay tune, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. See you tomorrow, bye!